Kali ini ceritanya berjudul Di Rumahku Ada Pocong, yang ditulis oleh @nyata7404296. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, dan jangan lupa di follow ya. Yuk kita tonton videonya. Tahun 1989. Pergi dari sini, ucap pocong itu dengan suara yang berat dan riak wajah yang sangat marah kala itu. 20 tahun lamanya bahtera rumah tangga sudah dilalui oleh Pak Agung dan Bu Heni. 5 orang anak dikaruniakan sebagai pelengkap rumah tangga mereka. Dan saat itu Desember 1888, satu kabar gembira kembali menaungi mereka. Tatkala Bu Heni kembali diberikan kepercayaan oleh Si Maha Pencipta. 9 bulan ke depan, satu penghuni baru dunia akan terlahir dari rahim wanita tersebut, yaitu aku orang yang menceritakan kisah ini pada @nyata7404296. Selama itu juga kedua orang tuaku masih menumpang tinggal di rumah Eyang, ibunda dari bapak. Selain itu keluarga kakak kandung bapak, tante saya, juga bernaung di atap yang sama, di mana tante saya hidup bersama suami dan 1 orang anak wanita. Secara lahan dan bangunan rumah Eyang dapat dikategorikan besar dan luas. Sayangnya hanya 4 kamar yang tersedia. Selebihnya hanya ruangan los yang dijadikan sebagai ruang tamu. Untuk kamar itu sendiri sudah dibagi berdasarkan porsinya masing-masing, di mana 1 kamar ditempati oleh Eyang, 1 untuk tante dan suaminya, 1 untuk Mbak Rina sepupuku yang terpaksa diberikan kamar khusus karena Mbak Rina yang sedang beranjak dewasa, yaitu 19 tahun, dan selayaknya harus dipisah dengan kami, anak Pak Agung yang rata-rata berjenis kelamin pria. Dan tersisalah 1 kamar tempat keluarga kami bernaung. Dan tak jarang karena banyaknya personel keluarga ini, terpaksa bapak membelikan 1 kasur yang diletakkan di ruang tamu untuk kami beristirahat, karena pastinya kamar ukuran 4x4 meter tidak akan cukup menampung bapak dan ibu yang sedang mengandung diriku beserta 5 orang anaknya yang lain. Untuk personel saudara kandungku dimulai dari Mas Karto 17 tahun, Mbak Mimi 15 tahun, Mas Dio 13 tahun, Mas Sura 11 tahun, Mbak Nur 7 tahun, dan aku yang masih ada di kandungan pada saat itu, usia di tahun 1988. Bapak sendiri merupakan pegawai lepas yang sering berurusan dengan jual beli tanah atau rumah. Kalau dalam bahasa saat ini mungkin makelar proyek, dan ibu bekerja menjaga warung kopi milik kami. Dari cerita yang saya dengar, dulu keluarga kami sangat memprihatinkan. Malah sepulang sekolah anak laki-laki harus menuju ladang membantu Eyang bercocok tanam. Sementara untuk Mbak Mimi menuju ke warung milik kami untuk membantu ibu, dan Mbak Nur hanya berdiam diri di warung menunggu ibu dan Mbak Mimi menutup warung kopi. Sedikit intermezzo, bila di awal dulu menceritakan jalannya, sedangkan treat ini akan membahas rumah yang dulu pernah numpang lewat di treat ladang tebu. Balik ke cerita. Karena kondisi perekonomian yang saat itu masih susah, konon ibu pernah bercerita semasa aku di kandungan kurang mendapatkan perhatian. Terlebih sudah ada 5 anak lainnya yang saat itu sedang masa sekolah dan membuat banyak biaya yang harus dikeluarkan.
Malah sampai kehamilan memasuki 8 bulan, ibu masih stay menjaga warung tanpa sedikit pun berkeluh kesah. Dan buah kesabaran itu ialah lahirnya aku ke dunia ini, yang konon membawa rezeki bagi keluargaku. Rumah pertama dapat dibangun bapak dengan jerih payahnya. Rumah yang lumayan besar dengan halaman yang luas. Rumah itu selesai sebulan sebelum kelahiranku. Dan setelah kelahiranku, bapak baru memberitahukan kepada seluruh anggota keluarga. Itu juga yang membuat arti nama asliku si pembawa kekayaan. Bet, gak perlu dipublis nama asli pada thread ini ya, untuk mengurangi asumsi liar dari para pembaca Budiman thread ini. Walau rumah itu jauh dari kota, namun keberadaan rumah itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kami. Perlahan namun pasti perekonomian keluarga ini membaik, yang membuat nama bocah yang baru saja dilahirkan itu Bak Jimat penarik rezeki bagi keluarga ini. Setidaknya itulah yang tergambar dari bayanganku setelah kami pindah dan memulai kehidupan baru di rumah tersebut. Hingga di awal kepindahan, satu persatu keluarga inti ini akhirnya tersadar bahwasannya ada sosok lain yang turut bersemayam di rumah itu. Bukan hanya kami yang ada di sana, namun juga dia, Pocong, yang merasa terusik dengan kehadiran kami di sana. Waktu itu September 1989, selang sebulan dari kelahiranku. Kami sudah pindah dan menempati rumah itu. Tidak sampai 1x24 jam kami bernaung di sana. Untuk kali pertama sosok pocong mengerikan tersebut sudah menunjukkan eksistensinya. Cerita ini dimulai dari Mbak Mimi yang kebelet ingin BAB. Sendiri dia berjalan ke kamar mandi yang terletak di posisi belakang dekat dengan dapur. Selayaknya rumah baru, tidak ada hal yang aneh, apalagi bentuk rumah yang mengerikan. Terlebih cat dan ornamen yang ada pada saat itu pun semua baru. Karena memang rumah itu dibangun benar dari awal. Bapak hanya membeli tanah kosong pada saat itu. Awal kengerian itu dimulai saat Mbak Mimi sedang asik menunaikan hajat. Santai dia mengeluarkan isi perut yang sedari tadi menyakiti lapisan-lapisan lambungnya. Hingga satu hal yang tak pernah terlupakan olehnya sampai detik ini. Dalam keheningan ruangan berukuran 2x2 meter, konsentrasinya terpecah dengan suara keran air yang tiba-tiba menyala sendiri. Dek, dek, dek. Jantung Mbak Mimi berdentum kencang, wajahnya langsung pucat kala itu. Karena keran yang jelas yang sedari tadi terkunci, malah terbuka dan menyemburkan air yang sangat deras mengisi bak yang ada di sana. Bulu tengkuknya seketika merinding seperti ingin menuntaskan segera aktivitas di kamar mandi, yang malah membuat dia tergelincir hingga menyebabkan kakinya kesleo. Setelah semua dia bersihkan, Mbak Mimi bersiap membuka pintu dan berlari dengan kondisi kaki kiri yang memar akibat insiden kecil tadi. Tak hayal dia semakin merinding, wajah Mbak Mimi pucat, kaki dan tubuhnya lemas. Mbak Mimi saat itu juga pingsan di tempat setelah menatap sesosok demit berperawakan pocong, di mana sosok itu memiliki wajah yang sangat mengerikan. Belum lagi kain kafannya terlihat lesu dan kotor. Dan satu hal yang tak akan pernah terlupa dari kejadian itu bagi Mbak Mimi, di mana Mbak Mimi melihat raut wajah sangat marah dari sosok demit itu. Dan sebelum Mbak Mimi pingsan, dia sempat mendengar perkataan pocong itu dengan suara yang serak dan berat. Pergi kalian dari sini. Gambaran saja ya, rumah ini tata letaknya seperti ini. Dan ada satu celah dari rumah yang bila pintunya dibuka dari ujung ke ujung bisa langsung tembus, kayak rumah surup di cerita Om Simpleman.
Saat itu Mas Karto menjadi orang pertama yang mendapati Mbak Mimi pingsan di kamar mandi. Hampir 2 jam lamanya beliau tidak siuman. Malah Mbak Mimi sempat dibawa ke tempat praktek bidan yang kurang lebih berjarak 500 meter dari rumah. Kala terbangun, Mbak Mimi langsung menangis sembari memeluk ibu. Diceritakan kejadian yang dialami. Sudah pasti kami yang mendengar cerita itu menjadi merinding, tapi tidak bagi ibu. Ibu malah memarahi Mbak Mimi serta anaknya yang lain. Gak ada hantu-hantu pocong, gak ada itu. Hentak ibu kesal mendengar cerita Mbak Mimi. Wajar ibu memarahi kami kala itu, mengingat rumah itu dibangun dari jerih payah bapak yang bekerja memanting tulang. Ibu tidak mau cerita Mbak Mimi malah membuat beban bagi bapak, apalagi membuat kami enggan untuk tinggal di sana. Malam itu kami kembali dengan mencoba melupakan kejadian yang menimpa Mbak Mimi. Malam semakin larut, jam hampir menunjukkan jam 11 malam. Bapak belum juga pulang, namun tak heran karena memang beliau sering pulang larut malam guna mengurusi pekerjaannya. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kamar ini memiliki 3 kamar. 1 kamar untuk bapak dan ibu beserta aku yang baru lahir. Kamar tengah diisi oleh Mbak Mimi dan Mbak Nur, dan kamar paling pojok dihuni oleh Mas Karto, Dio, dan Sura. Berhubung bapak belum kembali, ibu dan aku akhirnya tidur bersama Mbak Mimi dan Mbak Nur. Terlebih saat itu Mbak Mimi pun masih trauma dan merasa ketakutan. Belum 1 jam kami terlelap. Tok 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 tok. Bu, buka pintu, Bu. Teriak ketiga saudara laki-lakiku serentak yang membuat kami terbangun. Tak khayal ibu semakin pusing. 3 anak lelakinya tunggang langgang lari menuju pelukannya. Kalian kenapa? Tanya ibu. Bapak pocong, Bu, jawab Mas Dio terbatah. Iya, Bu, kata Mas Karto menambahkan. Kalian kenapa sih? Sedari tadi pocong. Kalau bapak dengar pasti sedih. Gak ada pocong, balas ibu kembali marah pada saat itu. Dari penuturan Mas Dio terungkap bahwasannya mereka juga sudah terlelap, namun Mas Dio terbangun karena mendengar ketukan dari arah jendela. Ketukan itu berkali-kali yang akhirnya membuat Mas Dio membangunkan Mas Karto dan Mas Sura. Tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya berani untuk membuka jendela itu dan melihat siapa yang mengetuk di luar sana. Malah mereka berhimpitan saling berpegangan karena rasa takut yang teramat sangat. Hingga apa yang tidak diharapkan terjadi. Jendela itu terbuka lebar dan menampakkan sosok pocong seperti apa yang digambarkan oleh Mbak Mimi. Hal tersebutlah yang membuat mereka berhamburan dari kamar itu. Namun aneh terasa, tatkala ibu mengecek kamar terkait, jendela tertutup rapat dan tidak ada hal ganjil seperti yang dikatakan oleh anak-anaknya. Bahkan ibu mencoba memberanikan diri berkeliling rumah dengan penerangan seadanya demi meyakinkan semuanya baik-baik adanya. Mudah ditebak, hari pertama tinggal di rumah itu kami habiskan dengan menggelar tikar serta tidur bersama di ruang tamu. Begitulah Mbak Mimi setidaknya menceritakan kejadian itu beberapa tahun ke depan saat aku mulai beranjak dewasa. Di awal perpindahan tidak semua anggota keluarga inti menetap di rumah baru kami. Mas Karto dan Mas Dio masih tinggal di rumah Eyang karena pada saat itu mereka duduk pada bangku kelas 3 SMA dan kelas 3 SMP. Sementara ibu juga harus kembali menjaga warung kopi, ditemani dengan diri ini yang pasti dibawa kemanapun beliau berada. Dengan kata lain, biasanya bila weekend menjelang, kami akan pulang ke rumah. Sementara bapak belum tentu arah melintang. Memang beliau lebih sering tidur di rumah, tapi tetap saja kehadiran beliau
Kembali ke rumah tersebut selalu larut malam, dan tak jarang juga Bapak menginap di rumah Eyang bersama yang lain. Menilik akar masalah tersebut dapat diartikan dengan malam mencekam bagi ketiga saudara-saudari yang notabene sudah menetap dan beraktivitas di rumah itu, terutama bagi Mbak Mimi yang menjadi perwakilan untuk melindungi adiknya Masura dan Mbak Nur. Kekhawatiran bagi mereka menjelang langit berubah hitam sebagai pertanda hal yang kasat akan kembali beraktivitas. Kala malam mulai menampakkan diri, mereka segera bersiap mengunci pintu dan mengurangi aktivitas, terutama yang menyangkut kegiatan di dapur atau kamar mandi. Ember hitam selalu diletakkan tepat di dalam satu kamar yang ada di sana, bukan sebagai jimat untuk penangkal, tetapi wadah untuk berhajat. Semua dilakukan karena saking takutnya diri ini beranjak ke kamar mandi, terlebih untuk semua teror horor yang menghantui mereka. Sama seperti malam itu, hujan turun dengan derasnya. Aliran listrik yang padam semakin membuat mereka duduk berhimpit berteman dengan sebatang lilin menyala sebagai penerang di malam yang mencekam. Kilatan guntur hadir membawa cahaya, memantulkan sekilas gambaran apa yang ada di sekitar. Mbak Nur terbelalak, bulu kuduknya merinding sembari memegang tangan Mbak Mimi dengan kencang. Bocah perempuan itu samar melihat sosok pocong hadir di antara mereka. Hihihi, takut Mbak, ucapnya sembari menangis merengek kepada Mbak Mimi. Mbak Mimi dan Masura mencoba menenangkan Mbak Nur yang malang. Belum sempat rengekan dari adik kecil itu diredam oleh mereka. Suara gedoran keras menghujani pintu di tengah hujan yang tak jua berhenti, menjadi bait horor yang semakin menenggelamkan mereka. Brak 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 brak. Suara itu terus berdentum kasar tanpa ada sepatah kata terucap dari orang yang menggedornya. Nur semakin histeris tangisnya bersaing kencang dengan gedoran pintu malam itu. Udah dek, ada Mbak sama Mas Nur, kata Mbak Mimi coba menenangkan. Takut Mbak, Nur gak mau di rumah ini. Tangisnya terus sembari tangannya menunjuk ke arah kiri, arah menuju dapur. Pelan Mbak Mimi dan Masura menilik ke arah dapur sesuai dengan ayunan arah Nur yang sedari tadi berusaha menyadarkan mereka. Samar dalam kegelapan sosok pocong itu berdiri di depan pintu arah menuju belakang. Sontak membuat mereka bertiga syok masuk ke dalam balutan selimut. Mereka bergedik sambil berpeluk erat satu dan yang lainnya. Entah berapa lama mereka bersembunyi di dalam selimut itu. Sesekali baik Masura dan Mbak Mimi merasa ada yang menepuk tubuh mereka dari luar selimut itu. Suara erangan samar terdengar, kian menambah kisah seram dan mencekam. Mi, Sur, Nur, ucap sosok itu menjabar satu persatu nama mereka. Isak tangis mereka bertiga pecah kala selimut yang dipakai ditarik paksa dari genggaman tangan. Tidak ada skenario tambahan layaknya bantuan di film-film. Berjam-jam lamanya mereka menangis menahan rasa takut. Selama itu juga sosok pocong itu menebarkan teror. Sampai satu persatu mereka terlelap lemas, entah pingsan atau lelah. Mereka tertidur dalam kondisi saling berpeluk. Kilau pancaran matahari yang sudah masuk menembus celah rumah belum membuat tiga anak Pak Agung tersadar. Hari itu tak ada seorang pun di antara mereka yang berangkat sekolah. Semua tepar dengan kondisi demam yang menyerang tubuh. Apalagi Nur, dia menggigil belum sadarkan diri. Pasca kejadian, rumah itu sempat dikosongkan. Kami sekeluarga kembali ke rumah Eyang. Terlebih semenjak kejadian itu Mbak Nur sering sakit-sakitan.
Dan yang lebih menakjubkan, kakak saya yang satu ini sempat menjadi anak indigo. Beberapa kali dia berkata ngelantur menjelaskan rupa demit yang ada di sana. Sebentar saya gambarkan desain halaman di sana dan rupa-rupa demit penghuni rumah itu. Maaf gambarnya bocah tenan, tapi lihat nomornya saja. Sampai 2008 kondisi pohonnya masih sama. Yang beda hanya sudah banyak warga yang membangun rumah di sana. Sudut pandang Mbak Nur di tahun 90-an. Nomor 1 pohon mangga, nomor 2 posisi pohon rambutan, atau sama dengan isinya kuntilanak yang suka ganggu. Saya di masa mendatang berhubungan dengan doi. Doi biasanya di situ. Posisi nomor 3 pohon sawo. Di sana ada pocong yang suka menampakkan diri, tapi bukan pocong yang suka menebar teror. Nomor 4 posisi 2 pohon rambutan. Gak tahu apa demit yang sama dengan pohon rambutan di depan rumah atau beda. Isinya demit kuntilanak juga. Nomor 5 kumpulan bambu. Tahu kan sosok apa yang demam di sana? Sosok gedek besar, badan hitam, buluan alias gendruwo. Nah, pocong yang paling horor itu di sana, di dapur alias dekat posisi kamar mandi. Tahu kenapa? Usut punya usut, kata orang pintar yang sempat dibawa bapak dan omongan Mbak Nur. Ada 3 makam di lahan bekas ladang tersebut, dan bapak pun baru tahu kala itu. Karena sewaktu bapak membeli kondisinya hanya lahan kosong dengan pepohonan yang tadi saya katakan, dan tidak mungkin melakukan pembongkaran untuk rumah yang sudah full di keramik. Terlebih dana juga sudah all in untuk pembangunan. Selain itu, hasil interaksi orang pintar yang dimintai tolong bapak juga tidak mengetahui pasti posisi makam itu. Sementara Mbak Nur hanya mampu melihat namun tak berani berinteraksi. Setiap hari ucap ibu menjabarkan padaku. Mbak Nur selalu saja memberitahukan pada kami soal sosok menyeramkan di area rumah. Malah kakak sering kesurupan yang ujungnya membuat dia gampang sakit. Balik lagi ke cerita horor rumah itu. Banyak kejadian horor yang terjadi selama rumah itu kami tempati. Dari yang sangat horor, heroik, dan mungkin dapat dikatakan komedi. Dan untuk cerita ini benar real alias kejadian nyata yang terjadi di keluarga kami. Kala itu suara ketukan intens terdengar. Saat yang lain sudah terlelap, Mas Karto malah masih melek dan menahan rasa takut akan ketukan yang sedari tadi memanggil namanya. Tok tok tok, toh toh, buka jendelanya toh. Begitulah suara yang dia dengar dari balik jendela kamar. Dan tahu apa yang terjadi? Eyang saat itu terlihat berjalan keluar. Pintu kamar yang tidak terkunci membuat Mas Karto dapat melihat beliau. Eyang mau kemana? Tanya Karto pada beliau. Ngusir demit, kasihan adikmu, jawab Eyang padanya. Karena penasaran, Mas Karto ikut menemani beliau. Walau sebenarnya ada ketakutan dalam dirinya, tapi tetap dia beranjak bersama menuju ke halaman samping. Kalau pada gambar pergi ke posisi nomor 3. Sesampainya di sana tidak ada pemandangan aneh. Bahkan sosok yang sedari tadi meneror juga tidak menampakkan wujud. Tapi tunggu dulu. Suara tangis tiba-tiba terdengar jelas di kuping. Suara yang bersumber dari balik pohon sawo. Tahu apa yang dilakukan Eyang? Menyamperi suara itu bermodalkan cahaya petromak. Seram dan malu aku, Dek, kalau ingat itu, kata Mas Karto mendeskripsikan suasana. Cahaya petromak menyinar jelas wajah demit itu yang hancur. Karto gemetar hebat, namun tidak dengan Eyang. Dengan gagahnya Eyang malah berujar, "Aku nggak ganggu kau, jangan ganggu keluargaku."
bentak Eyang kala itu, di mana seketika sosok itu menghilang dari hadapan Eyang. Saat itu rasa asam di mulut membuat Mas Karto nekat menuju belakang untuk melepas penat menghisap sebatang rokok yang ada di saku baju. Melawan rasa takut karena rasa sakau yang sudah merasuk di tubuh sendiri, Mas Karto beranjak mencari tempat bernaung di selah pohon rambutan yang ada di belakang rumah. Wajar dia bersembunyi karena bila bapak sampai tahu, maka bercakan tali pinggang pasti siap diayunkan ke tubuhnya. Bapak memang perokok berat, tapi sangat mengharamkan bagi anaknya untuk menyentuh rokok. Dan bapak pernah marah besar kala mendapati Mas Karto merokok di dekat rumah Eyang, dan membuat Masku itu harus mendapatkan cambukan tali pinggang dari bapak. Sembari jongkok di bawah rimbunnya pohon rambutan, perlahan dia menghisap rokok itu. Angin yang bertiup pelan membuat dia semakin nyaman dan melupakan hal-hal gaib yang sering merendung rumah tersebut. Sampai sesuatu jatuh menghantam kepalanya. Pluk! Mas Karto kaget dan sempat menjatuhkan rokok di jari tangannya. Matanya menilik sesuatu yang baru jatuh menimpa kepala. Hanya sebuah rambutan, pikirnya sembari memungut rokok yang jatuh dari jarinya. Dia berlari hendak masuk ke dalam rumah, namun langkahnya terhenti kala suara bapak memanggil. "Ngerokok kau ya?" Ucapan mirip suara bapak yang berasal dari arah belakang. Mas Karto diam, dibalikannya badan menghadap arah suara itu. Bukan bapak yang ada, tapi sosok pocong yang selama ini mengganggu di dalam rumah. Kaki Mas Karto terasa lemas, gemetar di sekujur tubuh. Belum siap batinnya melihat penampakan itu. Kepala pocong tersebut jatuh menggelinding ke bawah tanah. "Ah, setan!" teriak Mas Karto. Lain halnya Mas Karto, di hari yang sama dengan kejadian tersebut, Mas Dio juga mengalami gangguan horor yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, sedari tadi Mas Dio asik berbicara dengan Mas Karto di kamar. Suara teriakan itu mengagetkan Mas Dio. "Teriakan siapa itu, Mas? Kok mirip suaramu?" tanya Mas Dio padanya. Mereka berdua beranjak, begitu juga dengan ibu dan saudara lainnya. Didapati Mas Karto berkeringat dingin, luluh lantak masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat ketakutan. Melihat Mas Karto ada di depan matanya, jantung Mas Dio sontak berdetak kencang. "Asem," spontan ucapnya takut. Mas Dio langsung menoleh ke belakang dan samping. Dia langsung merinding kala menyadari Mas Karto yang asli adalah orang yang saat ini ada di hadapan mereka. Keringat dingin membasahi dahi dan tubuh Mas Dio. "Terus siapa yang di kamar bersamaku?" tanyanya dalam hati. Bulu kuduknya merinding karena sedari tadi dia merasa bersama Mas Karto berada di kamar itu. Di saat Mas Dio mencari pembenaran bahwasannya dia bersama Mas Karto, Mbak Nur malah keceplosan berkata, "Dia masih di sampingmu, Mas Dio." Ibu kembali marah. Ayat-ayat keagamaan dikotbahkan pada kami, yang langsung membuat semua anaknya terdiam, enggan untuk membahas kejadian mistis itu. Tidak ada acara gelar tikar tidur bersama. Semua kami dipaksa masuk ke kamar masing-masing. "Sudah tidur di kamar, saban hari kok pocong kuntilanak saja yang dibicarakan," cibir ibu pada kami dengan sedikit kesal. Selain itu, gangguan lain yang sering terjadi ialah matinya lampu secara tiba-tiba, bahkan untuk lampu yang ada di luar rumah bagian belakang. Dalam sebulan bisa 3 hingga 4 kali diganti. Dan yang paling tidak menyenangkan, gangguan bau busuk yang kerap tidak mengenal waktu, yang kerap kami cium di rumah itu. Namun hal itu ternyata berdampak buruk. Mbak Nur malah menampakkan gelagat aneh. Dia sering berbicara sendiri, dan puncaknya Mbak Nur sempat menghilang 2 hari lamanya.
Asap terlihat mengepul dari arah dapur. Tampak ibu yang sedang mempersiapkan menu makan malam di sore hari itu. "Kak, Kak Nur," panggil ibu padanya. Ibu hendak meminta tolong dirinya untuk turut membantu aktivitas saat itu. "Ya Bu," jawab Mbak Nur dengan segera menghampiri ibu di dapur. "Tolong angkat jemurannya ya," ucap ibu yang langsung dikerjakan dengan sigap oleh Mbak Nur. Ibu yang saat itu sibuk dengan masakannya melupakan anak nomor 5-nya. Hingga ibu baru tersadar kala semua urusan di dapur selesai. "Anak ini," ujar ibu mendumel sembari menyari Nur ke dalam kamar. Namun setelah semua rumah ditelusuri, ibu tak juga menemukan Mbak Nur. Ibu mulai panik sembari menggendong diriku. Ibu mencari di sekitaran rumah, bahkan hingga keluar rumah. Tetapi Mbak Nur tidak juga ditemukan saat itu. Malam tiba, keluarga panik. Ibu terus menangis, khawatir akan keberadaan anak kelimanya. Pencarian yang semula dilakukan oleh keluarga inti kini menjadi massal dengan dibantu beberapa warga sekitar. Sebut saja Mbah Kiman, nama orang pintar yang dimintai tolong bapak untuk menemukan Mbak Nur kala itu. Bermodalkan bunga kembang, menyan, dan beberapa ornamen perdukunan, Mbah Kiman mulai mencari Mbak Nur secara gaib. Asap dari menyan yang dibakarnya membuat ruang itu pengap dengan bau yang tidak mengenakkan. Tawa cekikikan langsung terdengar. Hihihihi. Tawa Mbak Mimi bergema. Dia tertawa tiada henti setelah dijadikan media perantara oleh Mbah Kiman. "Kenapa kau memanggilku?" tanya sosok yang ada di tubuh Mbak Mimi kepadanya. "Pulangkan anak itu, hanya itu yang aku inginkan," ucap Mbah Kiman. "Hihihi, cucuku suka dengan anak ini, aku mau menjaganya," ujar demit itu kembali. Mbah Kiman seperti enggan untuk bernegosiasi. Seketika air disiramkan Mbah Kiman ke wajah Mbak Mimi. Seketika Mbak Mimi meronta, berdiri dan mengamuk sejadinya. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Mbah Kiman. Rumah itu seperti berguncang. Foto, lemari, kursi tampak bergoyang sendiri, yang membuat semua orang yang ada di sana panik. Ruangan terasa remang seiring lampu pijaran cahaya lampu yang mulai meredup. "Bu, bawa masuk anak-anak ke dalam kamar," ujar bapak. Ibu sigap mengiring kami kecuali Mas Karto. Dia tetap berada di sana bersama bapak, mengawal Mbah Kiman dalam menangani Mbak Mimi yang masih kerasukan. "Tua bangka sialan, jangan berpikir kau bisa mengalahkanku, berdebah," bentak sosok yang merasuki Mbak Mimi. "Pergi dari tubuh anak itu serta kembalikan adiknya, atau aku bakar kamu saat ini juga," balas Mbah Kiman padanya. Hembusan angin kencang menerpa masuk ke rumah, meluluh lantakkan kami maupun benda yang ada di sana. Lampu padam membuat keadaan gelap gulita. Pintu dan jendela rumah pun terbuka tiba-tiba. Samar Mimi berlari keluar rumah, yang diikuti oleh langkah kaki Mbah Kiman mengejar. "Pak, Mimi kabur!" teriak Mas Karto. Tidak ada jawaban. Bapak hanya berlari mengikuti Mbah Kiman dan anaknya. Mas Karto terdiam, bimbang harus menanti di tempat. Apa turut berlari, mengambil andil dalam peristiwa mencekam? "Ah, sial," kata Mas Karto spontan sembari menyusul. Hampir 30 tahun peristiwa itu berlalu, namun Mas Karto masih saja bergidik, bulu kuduknya merinding. "Pengalaman paling gila," katanya kala menceritakan kisah itu kembali. Kilatan cahaya berwarna merah berterbangan di langit. Suara ledakan terdengar bertubi-tubi yang sempat membuat bapak dan Mas Karto khawatir akan keadaan di rumah. "Mas, masuk ke rumah, cek ibu dan adikmu," ucap bapak. Karto bingung karena jujur saat itu untuk melangkahkan kaki beranjak dari bapak dan Mbah Kiman saja dia ragu. Dia khawatir malah nanti demit sialan itu
akan menjadikan dia target. Terlebih sosok yang menyerupai adiknya Nur tak henti menatap ke arahnya. Lama dia berdiri di sana, berharap bapak mengurungkan perintahnya. "Buruan toh, ngapain masih di sini? Lihat ada apa di dalam," bentak bapak yang memaksa Mas Karto lari dengan keringat dingin di dahi. "Matilah aku," ucap Mas Karto mendumel dalam hati. "Bu, Dek," teriak Mas Karto memanggil mereka di tengah kegelapan. Dicarinya saklar rumah guna memberikan penerangan. Keadaan gelap gulita membuat Karto berkali-kali kakinya terantuk sesuatu di sana. Klek, Karto menyalakan lampu. Ruang tamu tampak semrawut berantakan. Mas Karto sangat ketakutan karena hanya dia yang berposisi sendiri. Dia tak tahu di mana ibu dan adiknya, sementara bapak dan Mbah Kiman ada di luar. Karto makin kencang menggedor pintu seiring bau busuk yang kembali menyengat hidungnya, dan lampu kembali padam. Mas Karto terdiam, kakinya lemas. Dia berjalan pelan mencoba kembali meraih saklar lampu. Ditekannya kembali saklar itu. Lampu menyala dengan pocong berwajah seram ada tepat di hadapannya. "Apes bener dah," ucapnya sembari mematikan lampu. "Pergi sana, Cong," candanya penuh rasa takut. Mas Karto lemas, terduduk dengan tawa cekikikan, menghibur dirinya dari rasa takut. Terlebih celananya basah dari air seni yang mengalir tanpa dapat dia tahan. Dia terduduk sembari memegang kaki dan menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya tak henti menggigil. Krek, pintu itu terbuka. Dia rasakan lampu kembali menyala. Namun Mas Karto belum berani membuka mata sebelum satu panggilan terdengar di kupingnya. "Karto, ngapain kamu?" tanya bapak yang saat itu sedang menggendong Mimi, sementara Mbah Kiman tampak mengangkat Nur. Karto sedikit tenang. Dia sedikit mengesot, berusaha mengelap tetesan air di lantai yang berasal dari air seninya. Setelah kembali bernaung di rumah Eyang, segala kisah horor pun terhenti. Perlahan Mbak Nur juga kehilangan kemampuan untuk dapat melihat dunia gaib. Rumah itu dibiarkan kosong dan hanya sekali-kali kami datang ke sana untuk sekedar memanen buah-buahan atau bila mana ada acara. Oke, kini giliran saya masuk ke dalam cerita ini. Awal mula bagian saya mengambil andil dalam teror mencekam. Di awal tahun 2000 ada acara keluarga yang diselenggarakan di rumah itu. Acara ini kental dengan silaturahmi bagi sesama famili dan cukup banyak keluarga yang hadir. Tidak hanya keluarga inti dari ayah, tapi juga keluarga kerabat yang seutuhnya berasal dari keturunan satu trah nenek buyut, keturunan bapak dari Eyang, Mbah Buyutkah namanya, juga ambil andil dan hadir di sana. Sore tiba, langit menghitam. Beberapa saudara berpamit pulang dan hanya menyisakan saudara inti dari bapak. Bapak merupakan anak kedua dari 4 saudara. Tante yang awalnya cerita juga hidup dengan Eyang merupakan anak pertama, sementara adik ketiganya memiliki 5 orang anak yang pada saat itu turut datang semua. Untuk adik terakhir bapak sudah lama berpulang dan sempat saya ceritakan pada treat firasat bagian 1. Udah pada baca belum? Jadi kisah ladang tebu firasat bagian 1 dan treat ini memiliki benang merah kusut yang akan kita urai satu persatu. Balik ke cerita lagi. Malam itu menjelang malam tiba, ibu dan adik ipar serta Eyang disibukkan dengan keadaan dapur. Sementara bapak dan adiknya asik berbincang di teras depan bersama beberapa sepupuku yang sudah dewasa. Kala itu aku baru berumur 11 tahun. Sementara diri ini hanya jadi pengekor ibu.
Ya, bisa dibilang saya sangat anak mama banget dalam kamus milenial saat ini. Masih teringat di ingatanku kala tanteku, istri dari paman adik bapak, tiba-tiba berdiri. Lama dia berdiri tanpa sepatah kata. Di tangannya sebilah pisau tergenggam, bukan karena mau melakukan tindak kriminal, tapi karena awalnya tanteku ini sedang memotong sayur-sayuran. Matanya tajam melotot eyang dan ibu. Belum sempat aku menyampaikan pesan kepada bapak, teriakan tante sudah terdengar kencang. "Pergi kalian semua dari rumahku!" Begitulah ucapan yang kudengar di ruang tengah. Suara itu sontak langsung membuat bapak dan paman masuk, menanya perihal siapa yang berteriak. "Jangan coba-coba kamu," hehehe, bentak tante dengan pandangan melotot ke arah paman. Seketika paman terdiam, enggan melanjutkan langkah. "Permisi, kamu siapa yang masuk ke dalam tubuh adikku?" tanya bapak kepada sosok itu. "Hihihi, pemilik tanah ini," jawab tante. Kami sekeluarga notabene-nya sudah memahami keadaan, karena bukan kali pertama mengalami peristiwa seperti ini. Hanya saja waktu itu tidak ada lagi Mbah Kiman. Tidak ada seorang pun di antara kami yang memahami dunia perklinikan. Saat itu bapak hanya menyuruh kami agar menjaga tante tanpa melakukan apa-apa, selagi bapak pergi mencari bantuan ke sekitar. Selama bapak pergi, demit yang merasuki tante tidak berhenti memaki dan memarahi kami. Inti dari omongannya tak lain hanya mengusir kami, karena sudah mengotori rumahnya selama bertahun-tahun. Sejam lamanya hingga akhirnya bapak kembali dengan membawa seseorang yang sepertinya ustadz, dan berkat doa-doa dari beliau, demit itu dapat diusir dari tubuh tante. Singkat cerita, pasca kejadian itu, kamar mandi yang ada saat ini ditutup, tapi tidak memugar belulang yang ada di dalamnya. Kenapa? Pernah bapak coba memindahkan jasad itu, tapi nihil hasilnya. Ada asumsi jasad itu berada di dalam sumur yang ada di kamar mandi. Dan setelah kamar mandi itu disegel serta dipindahkan, apa semua menjadi aman? Tentu saja tidak. Pocong itu masih ada hingga sekarang. Yang membedakannya, kami lebih terbiasa dan bisa hidup berdampingan dengan demit sialan itu. Terus kisah ini kelar? Ya enggak lah, masih ada satu kisah lagi yang terjadi pada saya selaku narasumber cerita kali ini. Kejadian itu di tahun 2004, tepatnya sewaktu saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Kisah kelam yang terjadi sebelum tragedi horor lahan tebu yang sudah nimbrung di awal. Kami itu dulu 5 serangkai, sudah kayak apaan, dimana selalu bersama di setiap saat. Sebut saja Rio, Eko, Darto, Gilang, dan saya Idu. Saya lupa kejadian itu di bulan berapa, yang pasti saat itu malam minggu, dan kami ingin menghabiskan hari dengan beberapa botol cairan penghangat. You know lah what I mean. Namanya juga remaja dengan segudang kebobrokan. Sudah pasti kelakuan nyeleneh yang akan dikerjakan. Entah apa yang ada di otak kala itu, hingga tercetus ide untuk memakai rumah itu sebagai sarana berbuat nakal. Sebentar, aku ingin tertawa. Aku merasa malu mengingat kejadian itu. Akibat gaya malah bikin bahaya. Coba menoleh sesaat ke atas, di atas lemari bajumu. Dia pasti tertawa dan senyum melihat dirimu membaca tulisan ini. Rumah Le Iwan ini kurang lebih berjarak 1 km dari rumah itu. Jadi kalau kami mau ke sana ya tinggal minta kunci kepada beliau. Sampai jam 9 malam semua berjalan kondusif. Angin semakin kencang berembus dengan sedikit butiran hujan yang menemani. Eko bertugas menyeduh kopi di dapur. Namun belum lama dia di sana,
dia telah kembali menjumpai kami tanpa membawa kopi hangat yang diharapkan. Wajahnya tampak pucat. Dia langsung duduk di tengah-tengah kami tanpa sepatah kata pun. "Kesambet kok?" tanya Darto disertai tawa oleh kami semua. "Masih ingat denah rumah kan? Tempat di mana almarhum Eyang menyinari wajah pocong. Nah, di posisi itulah kami bernaung sembari bermain gitar dan mulai menghangatkan badan dengan seteguk demi seteguk minuman yang khas cuaca Eropa. Tidak ada seorang pun yang merasa nyaman akan kelakuan Gilang, apalagi Eko yang malah terkesan ngambek. "Udahlah, pulang saja kita," ucapnya tiba-tiba selang dari apa yang dikatakan Gilang. Eko terlihat semakin tidak dapat melawan rasa takutnya, apalagi maaf yang terucap dari mulut Gilang. Tak ubahnya hanya hinaan yang kian memperburuk suasana. Kelima wajah kami pucat, apalagi Gilang dan Eko. "Nang kado?" tanya Darto padaku. Sekejap langkah kaki 1000 terjadi. Tongkrongan itu bubar dengan kecepatan 300 km per jam menuju ke dalam rumah. Semua wajah ngos-ngosan karena kejadian itu. Terlebih Eko seperti orang yang sudah kesurupan, hanya terdiam di dalam rumah dengan badan yang menggigil. Sempat keadaan hening tanpa ada yang berkata-kata. Dan saat itu Eko tertidur seperti orang sakit yang membuat kami sedikit panik. Dan Gilang serta Rio yang menjadi tumbal untuk membeli obat di warung. Karena malam itu Eko terus menggigil dengan suhu tubuh yang mungkin demam. Hal yang terjadi di kemudian ialah pulangnya Gilang dan Rio dengan berlari ke dalam rumah tanpa sepeda motor. Alasannya dicegat kuntilanak. Dan motornya masih tergeletak di pinggir jalan, yang terpaksa membuat aku dan Darto ke sana guna menyelamatkan motor itu. Maaf, rada susah saya menjelaskan keadaan karena semua teman baikku terkena teror. Oke, saya runtut dulu. 1. Eko bertemu pocong itu di dapur kala hendak membuat kopi. Kedua, dia kembali melihat sosok itu di pohon sawu, namun enggan berkata-kata. Dan dari penuturan Eko, sosok itu. Ketiga, sampai di dalam rumah sosok itu tetap meneror Eko dan membuat Eko malah sakit saking takutnya. 4. Rio dan Gilang mengalami hal naas lainnya, di mana motor itu mogok di tengah jalan. Awalnya mereka tetap memaksa membawa motor dengan cara didorong, tapi terasa berat dan harus menggunakan tenaga keduanya. Di sini Gilang menjadi pendorong di bagian belakang dan yang memegang stang Rio. Baru beberapa meter motor itu didorong karena saking beratnya, Gilang melihat ada sosok yang duduk di atas motor itu, di mana matanya melihat pocong dengan perwujudan muka yang kosong, hitam dan penuh luka. Seketika itu juga yang ada di pikiran Rio kabur menjauh dari sana. Dia sudah tidak peduli seandainya harus kehilangan motor. Dia langsung bercerita sedang diseret oleh 2 kuntilanak. Entahlah, aku tidak dapat memastikan itu kuntilanak penunggu pohon rambutan atau tidak. Dan uniknya kedua pergelangan tangan Darto berwarna biru seperti memar, seolah peristiwa itu benar terjadi. Sama seperti cerita Mas dan Mbakku, malam itu juga tidak ada yang menggunakan kamar. Semua tidur berhimpitan di ruang tamu. Dan mengenai acara mabuk-mabukan yang kami wacanakan, semua gatot dan tidak ada yang berani melanjutkan aksi. Dan sampai saat ini teror itu masih terjadi. Hanya saja seperti yang saya katakan, keluarga kami sudah mulai terbiasa hidup berdampingan, walau sesekali rasa takut masih ada. Dan Mas Dio bersama keluarga kecilnya lah yang menempati rumah itu saat ini. Di tahun 2020 semua lebih baik.
banyak komplek baru dibangun di sana, fasilitas jalan dan penerangan yang lebih memadai, dan kesan horor akan daerah itu berangsur hilang. Yang gak hilang apa? Keberadaan pocong itu masih setia menjadi bagian lain dari keluarga kami. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dan komen serta share ya.